Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris dengan kode NIM 160261717 dengan mata kuliah komunikasi olahraga dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Zulham MSI. Dengan kelas Rabu jam 8. Hari ini saya akan membuat tugas pemenuhan dari komunikasi olahraga dengan melakukan talk show melakukan talk show dengan video, akan membahas mengenai materi perkuliahan saya demi pemenuhan tugas yang tadi saya udah kasih tahu. Oke, hari ini saya akan melakukan obrolannya, talk show-nya dengan adik saya sendiri. Perkenalkan Aisyah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Hania. Saya adik dari Dari siapa? siapa? Muhammad Dari Haris. Adik saya. Aisyah merupakan adik saya yang nomor berapa? Aisyah nomor 7 saya kan nomor 4. Aisyah nomor 7 berarti Ketiga. Yang ketiga, adik ketiga saya. Atau kalau yang perempuan, adik kedua saya. Jadi kelima perempuan, keenam laki-laki, ketujuh Aisyah, kedelapan laki-laki terakhir. Oke Aisyah, Aisyah saat ini umurnya berapa? 14. Umurnya 14, sekolah di Pondok Pesantren Al-Multazam di Kuningan. Al-Multazam di Kuningan. Gitu. Aisyah sekarang kelas berapa ya? Masuk kelas 9 berarti. Masuk kelas 9. Oh, tahun akhir nih. Tapi karena corona Aisyah lagi balik sini, jadi nggak di Kuningan seperti itu. Aisyah langsung aja nih. Kita langsung ke pembahasan yang pertama mengenai komunikasi nih. Jadi mata kuliahnya Haris adalah komunikasi olahraga. Jadi menjelaskan tentang apa aja yang menyangkut mengenai komunikasi dan olahraga. Tapi kalau disambung jadi komunikasi olahraga, jadi berbagai hal yang masuk di dalam komunikasi olahraganya gitu. Jadi yang pertama nih, komunikasi merupakan jalannya proses penyampaiannya suatu pesan antara satu orang atau lebih melalui suatu media dan untuk menyampaikan tujuan tertentu. Oke, kita berdua kayak gini, kita lagi melakukan komunikasi. Seperti itu. Terusnya komunikasi nih memiliki 3 tahapan hasil. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga adalah psikomotorik atau konatif. Dari kognitif itu berbentuk kesadaran atau pengetahuan. Jadi kayak misalnya Haris ngasih tahu Aisyah mengenai pelajaran sesuatu atau mengenai pembahasan sesuatu, kayak misalnya berita nih. Aisyah tahu nggak kemarin itu ada berita gini gitu loh. Nah, itu merupakan ada hasil kognitif buat yang Aisyah terima. Merupakan bentuk kesadaran dan pengetahuan, ada pengetahuannya atau enggak ngasih tahu mengenai sesuatu. Kesadaran bisa juga mama udah bangun tuh. Nah, itu bisa jadi tahu bisa menghasilkan seperti itu juga. Itu adalah hasil dari kognitif. Terusnya hasil yang kedua adalah afektif. Yaitu untuk afektif ini berbentuk sikap, emosi dan motivasi. Jadi kayak misalnya kita ngasih tahu Haris, misalnya ngasih tahu ke Aisyah mengenai Haris hari ini lagi sebel banget. Nah, itu kan berbentuk sikap Haris dan ngasih tahu ke Aisyah sehingga Aisyah bisa counter atau ngasih taunya ke Haris lagi mengenai berbentuk dengan sikap, emosi dan motivasi kayak gitu. Terus yang ketiga mengenai psikomotorik atau konatif, berbentuk perilaku sosial atau tindakan sebagai suatu aplikasi akhir dari hasil komunikasi. Jadi misalnya Haris ngasih tahu sesuatu ke Aisyah, terusnya Haris nyuruh Aisyah untuk misalnya gambar. Dan Aisyah lakuin itu. Nah, dan Aisyah lakuin, berarti itu hasil dari komunikasi tahapan dari psikomotorik atau konatif kayak gitu. Dari segini Aisyah ada yang pengen ditanyain nggak mengenai komunikasi? Jelas ya? Jelas. Jadi komunikasi itu apa aja, Sah? Komunikasi itu ya nggak inget detailnya, cuman simpelnya emang suatu proses di mana 2 orang saling berinteraksi dan akan ada 3 tahapan hasil seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Iya gitu. Ini bahasanya masih sangat kaku atau kita jarang baca karena ini merupakan bahasa pasti dari komunikasi. Jadi misalnya kognitif ya kognitif, afektif ya afektif, psikomotorik dan psikomotorik kayak gitu. Terus yang kedua ada pengertian komunikasi nih. Tadi kan udah dijelasin kalau komunikasi itu jalannya proses penyampaian dari satu orang atau lebih mengenai sesuatu hal atau ada dampaknya gitu melalui media juga ya. Nah, ada Haris sudah nulis nih
dari ahli mengatakan bahwa who says what in which channel to whom with what effect. Yang berarti semua perkataan akan memiliki efek terhadap apa yang dikatakannya. Jadi bagaimana kita ngomong sesuatu hal, pasti Aisyah nangkapnya bakal menjadi suatu hal tertentu. Tapi ketika kalau misalnya komunikasinya sama-sama paham gitu, akhirnya menghasilkan komunikasi yang baik juga. Lanjut nih pada komunikasi ada suatu model yang disebut SMCRE. Yaitu yang pertama ada source, sumbernya, yang kedua ada message atau pesannya, yang ketiga ada channel atau salurannya atau medianya, yang ketiga ada receiver atau penerimanya gitu. Pada RE itu receiver. Oh ya, R-nya itu receiver atau penerima, E-nya ada efek atau dampak. Dampak. Nah, ini pada komunikasi kenapa disebut dengan model SMCRE? Itu jadi kan kalau tadi kan komunikasi kita baru dapat itu dari pengertiannya. Nah, ini lebih dijelasin lagi nih. S itu pertama dari sumbernya itu dari siapa atau orang pertama. Siapa orang yang ngomong berarti? Terusnya orang pertama melakukan message atau pesan ke orang kedua. Yang ketiga ada salurannya nih, saluran cara penyampaian apa secara langsung atau nggak langsung. Terusnya receivernya Aisyah menerima sebagai Aisyah orang kedua, terusnya efeknya apa nih? Efeknya entah Aisyah melakukan kasih ke orang atau gimana. Nah, itu disebut dengan efek. Gitu deh. Jadi Aisyah kalau misalnya SMCRE Aisyah pernah lakuinnya nggak berarti? Sering lah berarti. Ya, sering lah. Karena kan kita masuk makhluk sosial pasti melakukan komunikasi. Kayak gitu guys. Gitu Pak. Selanjutnya ada komunikasi olahraga. Nah, kan tadi kita komunikasi secara garis besar. Sekarang kita masuk ke mata kuliahnya Haris nih, yaitu adalah komunikasi olahraga. Komunikasi olahraga adalah semua informasi hasil dari proses hubungan baik verbal atau non-verbal dari satu orang ke dua orang dan seterusnya melalui media tertentu dengan tujuan tertentu dalam konteks olahraga seperti lagi berlatih, lagi bertanding dan kegiatan olahraga lainnya. Oh ya, kalau Aisyah hobinya apa kalau olahraga? Hobi di olahraga? Iya, hobi di olahraga. Mungkin yang sekarang lagi hobi badminton. Yeah. Badminton. Kenapa Haris nggak tahu ya? Oh, Haris jarang di rumah juga. Aisyah hobinya badminton. Sering main badminton sama siapa biasanya? Kakak? Iya, siapa? Aan. Sama Aan. Aan itu Farhan. Adik saya yang nomor 2, laki-laki pertama, adik saya. Lagi sering badminton. Kalau di sekolah olahraga ya apa seringnya? Lari aja sih yang paling bisa kalau di sekolah. Di sekolah? Emang larinya maksudnya apa? Maksudnya jogging aja sprint. Oh, sprint. Jogging sprint. Iya, kayak gitu. Ada ekskul atau gimana? Enggak, emang ini sendiri. Kalau misalnya ekskul, beneran? Iya. Ini baru tahu guys. Baru tahu Pak. Iya. Sering jogging di sekolah. Kalau lagi mau. Lagi mau. Oh ya udah. Enggak apa-apa. Lanjut. Jadi kalau dalam konteks olahraga di komunikasi olahraga berarti kalau misalnya Aisyah kalau lagi jogging berarti nggak bisa ada komunikasinya kan kalau jogging sendiri. Kalau misalnya badminton bisa tuh. Berarti kalau misalnya lagi bertanding Aisyah sama Farhan lagi main, jatuhnya kan bertanding tuh. Nah, kayak gitu misalnya kita smash terusnya wah masuk, yes, kita melakukan melakukan selebrasi itu kan berarti kan kita berkomunikasi, kita menyatakan kemenangan kita antara ke penonton atau ke lawan bertanding kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah melihat dari suatu model yang disebut SMCRE pada komunikasi. Nah, ini jelasin lagi nih. Tadi kan cuma modelnya. Sekarang lebih dijelasin lebih pasti mengenai proses komunikasinya. Dalam proses konteks olahraga atau dalam konteks semuanya. Tapi kita ambil contoh sebagai konteksnya itu di olahraga. Jadi komunikasi olahraga sama jadi komunikasi, tapi dalam konteks olahraga seperti itu. Tapi kalau proses komunikasi kita ambil contohnya pengertian mengenai komunikasi, tapi ambil contohnya di olahraga seperti itu. Yang pertama ada primary proses, yaitu bahasa. Jadi ada 4 proses dalam proses komunikasi. Yang pertama adalah dari primary proses masuk ke bahasa, masuk ke orator gitu. Yang kedua ada secondary proses, lanjut ke media. Yang ketiga ada linear, face to face, dan terakhir ke media. Dan yang keempat ada circular, feedback, dan ada respon seperti itu.
Jadi yang pertama nih primary process. Jadi ada orang melakukan bahasa, masuknya ke orator. Orator itu orang kedua. Jadi dari primary process, dari saya orang pertama melakukan suatu bahasa atau melakukan suatu secara verbal dan memberikan hasil, yaitu hasilnya adalah di orator. Masuk Orator ke berarti orang ketiga atau orator orang ketiga atau enggak audiens gitu. Yang kedua ada secondary process. Secondary process itu merupakan proses kedua atau tak langsung. Jadi kayak misalnya Haris ngomong ke misalnya ke kamera atau misalnya ngomong ke cermin yang nggak ada orang keduanya, tapi orang keduanya itu benda mati gitu, media atau kita rekam. Yang ketiga ada linear, secara face to face, linear, terusnya lakukan secara face to face, dan terakhir ada medianya. Linear ini direct atau langsung ya. Jadi maksudnya dari orator langsung komunikan dan tersapailah tujuan atau kegiatan lanjutannya. Jadi kalau misalnya yang linear itu, jadi Haris ngobrol ke Aisyah tolong gini-gini, tolong melakukan ini itu dong. Terusnya Aisyah langsung ngelakuin, dan Aisyah langsung ada hasilnya gitu. Langsung ngasih tahu lagi ke orang ketiga, itu disebut dengan media. Dan kalau yang keempat adalah sirkular, feedback dan ada respon. Nah, kalau sirkular itu mutar. Jadi komunikasi yang mutar kembali, mulai dari orator ke komunikan, lalu komunikan bertanya lagi ke orator, lalu barulah menjadi komunikan dan menyampaikan ke orang selanjutnya. Jadi kalau misalnya dari Haris ngasih tahu ke Aisyah, Haris memerintah ke Aisyah, tapi Aisyah bingung apa yang diperintahin. Aisyah nanya lagi ke Haris dan Haris jelasin, Aisyah ngerti nih sekarang. Terusnya baru Aisyah melakukan respon yang terakhir gitu. Jadi sirkular itu orang pertama ngomong, terusnya ada feedback, ada pertanyaan lagi, dan ketiga langsung ada respon seperti itu. Nah, habis itu kita langsung lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai jenis-jenis dari komunikasi. Jenis-jenis dari komunikasi itu ada banyak. Yang pertama ada intrapersonal, yang kedua ada interpersonal, yang ketiga ada komunikasi kelompok, yang keempat ada organisasi, yang kelima ada komunikasi publik atau kerumunan, atau dengan audiens. Yang terakhir ada komunikasi massa melalui media massa seperti TV, radio, majalah, surat kabar, film, dan internet atau online kayak gitu. Oh iya, dalam komunikasi nih, kita itu membutuhkan percaya diri. Kenapa dalam komunikasi membutuhkan percaya diri? Coba menurut Aisyah gimana? Percaya diri kan, ya percaya diri. Kalau misalnya kita nggak ada percaya diri, kita nggak akan ngomong, nggak akan terjadi komunikasi. Gitu. Terus apa lagi yang Aisyah tahu mengenai percaya diri dalam komunikasi ini? Apa ya? Mungkin juga biar pesannya tersampaikan dengan baik dan bisa kena banget ke semua orang, kita harus punya percaya diri. Biar orang pun juga jadi yakin dengan dengarnya. Oke. Ketika Aisyah ngobrol sama Haris, kan kita enak aja nih. Coba kalau misalnya Aisyah ngomong di depan umum gitu kan. Misalnya Aisyah pengen menyampaikan sesuatu, misalnya lagi di Aisyah OSIS juga kan di sekolah ya? Yeah. Nah, Aisyah sampein kalau misalnya lagi ada rapat, atau bukan rapat ya, rapat kan orang dikit. Kalau misalnya lagi di depan umum gitu, Aisyah pengen menyampaikan sesuatu. Biasanya Aisyah pernah ngerasain nggak Aisyah terbata-bata gitu ngomongnya? Pernah, sering. Kok bingung pengen ngomong padahal udah tahu apa yang pengen diomongin gitu. Nah, itu disebut dengan kurang dari percaya diri. Nah, percaya diri itu perlu loh dalam komunikasi untuk menyampaikan seperti yang Aisyah bilang, agar penyampaian yang kita sebut jelas gitu dan nggak nyampe terbelit-belit dalam ngomongnya. Nah, percaya diri ini kemampuan diri sendiri dan dapat membuktikan apa yang dikatakan. Kemampuan Aisyah percaya mengenai diri Aisyah sendiri dan mampu membuktikan apa yang dikatakan. Maksudnya apa yang Aisyah katakan, Aisyah mampu untuk menjelaskan sebagai pertanggungjawabannya. Jadi percaya diri nggak cuma hanya ngomong di depan umum, tapi mampu mengetahui apa nih yang kita omongin, seperti itu. Jadi kalau misalnya percaya diri, tetap perlu dalam prosesnya, nggak ujuk-ujuk orang menjadi percaya diri. Pasti ada proses untuk orang jadi percaya diri. Selanjutnya ada overconfident. Apa sih overconfident itu, Jadi overconfident itu percaya terhadap kemampuan diri sendiri, tapi nggak bisa membuktikan apa yang dikatakan. Nah, jadi pertama ada percaya diri, yang kedua ada over dari percaya diri atau percaya diri yang berlebihan, disebut dengan overconfident. Gitu.
overconfident itu bisa jadi suatu bumerang bagi orang, karena bisa jadi pada saat overconfident orang bakal pada saat ditanya balik ketika dia ngomong sesuatu ke orang lain, akhirnya dan orang lainnya itu ternyata kontra terhadap apa yang diomongin sama orang-orangnya itu, dan dia nggak mampu buktikan. Nah, itu disebut dengan overconfident. Biasanya seperti itu. Dalam komunikasi kita perlu untuk mengetahui batasan percaya diri kita, dan kita wajib melatih, dan jangan sampai kita overconfident seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai tugas dari mata kuliah ini. Alhamdulillah. Aisyah, terima kasih ya udah bantu Haris untuk mengerjakan tugas kuliah ini. Jadi seperti yang Haris sudah sebutin, ya mata kuliah komunikasi olahraga ini berhubungan dengan komunikasi, tapi konteksnya olahraga sah, kayak gitu. Aisyah, bisa dimengerti? Sebelum kita tutup, ada yang pengen tanya nggak? Jelas sih. Jelas ya. Makasih ya Sah. Oke Yeah. semuanya, yuk dadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.